Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita, masih bisa diberikan kesempatan untuk bertalabul ilmi di Masjid Nurul Hidayah, dan pembahasan di pagi hari ini kita akan mengupas tentang pelajaran-pelajaran besar yang terdapat dalam surah Al-Kahfi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa surah Al-Kahfi ini adalah satu surat yang dianjurkan membaca di malam dan hari Jumat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, "Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jum'ati adha'a lahu min nuri fima bainahu wa bainal baitil atiq." Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, ia akan diterangi dengan cahaya di antara ia dan juga Ka'bah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Sahih At-Targhib. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat yang lain, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ati adha'a lahu min nuri ma bainal jum'ataini." Sesungguhnya barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, ia akan diterangi dengan cahaya di antara dua Jumat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim Al-Baihaqi, kemudian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan beliau mengatakan haditsun hasan, sebagai hadis hasan. Dan juga fatwa dari para ulama yang menganjurkan membaca surah Al-Kahfi di hari atau di malam Jumat, seperti fatwa daripada Lajnah Daimah, kemudian Asy-Syaikh bin Baz, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, dan yang lainnya. Lalu sebenarnya apa yang terkandung dalam surah Al-Kahfi ini? Kenapa begitu besar keutamaannya? Walaupun kita tidak menafikan ada sebagian ulama yang melemahkan tentang riwayat-riwayat keutamaan surah Al-Kahfi di hari Jumat, sehingga sebagian mereka tidak menganjurkan, mengkhususkan membaca surah Al-Kahfi karena riwayatnya lemah. Tetapi sebagian yang lain mengatakan riwayat tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi yang dikhususkan di hari dan malam Jumat itu sahih, sehingga sangat dianjurkan untuk dibaca khususnya di hari dan malam Jumat. Terlepas dari polemik itu,
kita akan membahas beberapa poin penting dalam surah Al-Kahfi ini. Karena masalahnya, di antara alasan ulama kenapa surah Al-Kahfi ini dianjurkan untuk dibaca, karena salah satunya adalah untuk menangkal fitnah yang sangat besar yang disebut dengan fitnatud dajjal. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Al-Imam Muslim berdasarkan lisan Nabi SAW. Apabila seseorang berjumpa dengan Dajjal, apa kata Rasul? Falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi. Maka bacalah di hadapan Dajjal itu permulaan surah Al-Kahfi, dan dalam riwayat akhir daripada surah Al-Kahfi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Kahfi ini terkandung 4 poin yang sangat-sangat penting sekali untuk dibahas, di mana 4 poin ini rangkuman daripada fitnah-fitnah Dajjal. 4 poin ini rangkuman daripada fitnah Dajjal. Makanya kenapa surah Al-Kahfi ini bisa menangkal fitnah-fitnah Dajjal. Sebagai gambaran, kita tahu bahwa Dajjal ini adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk memfitnah manusia. Saking dahsyatnya fitnah Dajjal itu, sampai-sampai setiap muslim meminta perlindungan kepada Allah dalam setiap solatnya, khususnya sebelum salam dan setelah doa tasyahud. Di situ kita disunnahkan untuk membaca Allahumma inni a'udzubika min fitnati jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati al-qabri wa min fitnati syarri masihi dajjal. Berlindung dari 4 perkara, salah satunya adalah fitnah Dajjal. Karena Nabi SAW yang mengatakan sejak zaman Adam diciptakan sampai kiamat dibangkitkan, tidak ada fitnah yang lebih besar melebihi fitnah Dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih besar melebihi fitnah Dajjal sejak Adam diciptakan sampai alam semesta dikiamatkan. Makanya saking dahsyatnya fitnah Dajjal ini, sampai-sampai Nabi SAW banyak menceritakan kepada para sahabat. Sampai-sampai para sahabat itu karena seringnya diceritakan tentang fitnah Dajjal, sampai di antara mereka ketakutan. Bahkan suatu hari Nabi SAW pernah mendapati para sahabat sedang berkumpul di masjid. Kemudian Rasul menghampiri mereka, rupanya mereka sedang bicara tentang Dajjal. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jangan salahkan kami kalau kami ini terus terpikir dengan adanya Dajjal sampai kami mengira bahwa Dajjal itu ada di kebun kurma Madinah. Saking seringnya Rasul bicara soal Dajjal. Artinya Nabi SAW kalau ada kesempatan, baik dalam khutbahnya atau sedang duduk-duduk bersama para sahabat atau sedang memberikan wejangan, maka terkadang Rasul menyinggung soal Dajjal. Jadi sering sekali bicara soal Dajjal. Karena salah satu penyebab Dajjal itu muncul ketika tidak ada satupun ustadz, dai, khatib yang bicara soal Dajjal, sehingga akhirnya Dajjal dilupakan. Saat itulah Dajjal dikeluarkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita fokus kepada surah Al-Kahfi.
Lalu apa hubung kait antara surah Al-Kahfi ini dengan fitnah Dajjal? Ini yang kita akan bahas. Di dalam surah Al-Kahfi itu ada 4 kisah yang menarik. Pertama, kisah Ashabul Kahfi itu sendiri. Kisah Ashabul Kahfi itu sendiri. Kisah tentang cerita anak-anak muda yang memperjuangkan agama, kemudian masuk ke dalam gua dan ditidurkan dalam gua selama beberapa abad. Kemudian yang kedua, ada kisah Ashab Al-Jannataini, kisah pemilik 2 kebun, di mana salah satu pemilik 2 kebun itu terfitnah dengan dunia, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala alias kufur nikmat. Kemudian yang ketiga, kisah tentang bagaimana Musa alaihi salatu wassalam entah berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, tidak dijelaskan dalam Quran, berjalan mencari seorang nabi yang bernama Khidir untuk diambil pengetahuannya bersama pembantunya Yusa ibn Nun. Kemudian yang terakhir, kisah tentang seorang raja yang keliling dunia hanya untuk mendakwahkan dakwah tauhid. Raja ini disebut dengan Dzulqarnain. Dia tidak pernah duduk di singgasananya. Dia keliling ke ujung barat, timur, selatan dengan membawa pasukannya hanya untuk menyebarkan dakwah tauhid. Inilah 4 kisah yang masyhur terdapat dalam surah Al-Kahfi. Taib, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita simpulkan dari 4 kisah ini, pertama, kisah Ashabul Kahfi bicara tentang fitnah agama. Yang kedua, tentang kisah Ashabul Jannataini, bicara tentang fitnah dunia. Yang ketiga, bicara tentang Musa dan Khidir, bicara tentang fitnah pengetahuan atau ilmu. Kemudian yang terakhir, kisah Dzulqarnain yang bicara tentang fitnah kekuasaan, fitnah agama, fitnah dunia, fitnah pengetahuan atau ilmu, dan fitnah kekuasaan. Inilah fitnah-fitnah yang terdapat dalam Dajjal. Makanya kalau kita memahami surah Al-Kahfi, maka kita akan tahu kenapa Rasul menyuruh membaca surah Al-Kahfi ketika berhadapan dengan Dajjal. Taib, kita akan masuk pada fitnah yang pertama, fitnah agama atau fitnah keyakinan. Bicara tentang kisah Ashabul Kahfi, tentu kisah ini sebenarnya sangat menarik sekali kalau kita mau kisahkan dari awal sampai akhir dengan rinci, tetapi tidak cukup waktunya. Kita akan berkisah sedikit saja daripada gambaran anak-anak muda di zaman dulu, artinya di zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwa kisah Ashabul Kahfi ini kejadiannya antara setelah meninggalnya Isa dan sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya tengah-tengah. Jadi zamannya itu antara zaman Nabi Isa dan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertengahannya. Karena ketika itu pengikut Nabi Isa alaihi salam itu terbagi menjadi 3 kelompok. Pengikut Isa menjadi 3 kelompok.
Kelompok yang pertama, mereka adalah orang-orang yang berperang melawan orang-orang Yahudi dan mereka gugur sebagai syahid. Orang-orang yang mereka berperang melawan orang-orang Yahudi dan gugur sebagai syuhada. Mereka lah orang-orang yang istiqamah di zaman itu dengan syariat Isa, orang-orang Nasrani yang murni akidah mereka. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok yang tidak bisa mempertahankan akidah Nasraninya, sehingga mereka akhirnya murtad dan mengikuti orang-orang Yahudi. Kemudian kelompok yang ketiga inilah yang kemudian mereka istiqamah, berusaha mempertahankan akidah Isa bin Maryam dengan berbagai macam fitnah yang mereka hadapi. Mereka bersembunyi dan mereka terus memperjuangkan syariat Isa dan istiqamah. Lah inilah yang kemudian akar cerita Ashabul Kahfi ini, kelompok yang ketiga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada dua versi tentang kisah Ashabul Kahfi ini. Versi yang pertama, karena jumlah Ashabul Kahfi ini tidak banyak, Al-Quran menyebutnya paling sedikit jumlah mereka 3 orang, dan yang keempatnya seekor anjing. Atau jumlah mereka adalah 4 orang dan yang kelimanya seekor anjing. Ataupun mereka adalah 5 orang yang keenamnya seekor anjing, atau mereka 7 orang dan yang kedelapannya seekor anjing. Jadi paling banyak itu jumlah mereka 7 orang, paling sedikit jumlah mereka 3 orang. Tapi Allahu a'lam, pendapat yang kuat wallahu a'lam menurut jumhur mufassirin bahwa jumlah mereka 7 orang dan yang kedelapannya seekor anjing. Ya. Jadi dahulu ada 7 pemuda ini mengadakan safar. Mereka para muwahhidun. Mereka adalah orang-orang yang istiqamah dengan ajaran Isa bin Maryam. Karena ingat, di zaman itu agama yang paling hak adalah agama Nasrani. Karena Islam belum ada. Tapi setelah Islam muncul, maka tidak bisa kita katakan Nasrani yang paling hak, justru Islam yang paling hak. Tapi di zaman itu memang Nasrani adalah agama yang paling hak, ajaran Isa itu, karena Rasul belum ada. Jadi 7 anak-anak muda ini sedang safar, akhirnya lewat di sebuah kerajaan. Jadi lewat di sebuah kerajaan, dan kerajaan itu digerbang. Tidak bisa masuk ke kerajaan untuk melewati perjalanan mereka, kecuali harus lewat gerbang. Masalahnya kerajaan itu, di gerbang itu disediakan berhala. Siapapun yang lewat dari gerbang itu dan masuk ke kerajaan tadi, maka dia tidak boleh lewat kecuali harus menyembah berhala. Tidak boleh lewat. Sebab kalau tidak menyembah berhala dan tetap lewat, dibunuh. Akhirnya 7 orang ini ketika dihadapkan untuk menyembah berhala tidak maulah, karena mereka adalah orang-orang yang berakidah. Mereka orang-orang yang istiqamah dengan ajaran Isa bin Maryam. Terpaksalah kemudian mereka pun menunggu di luar gerbang itu. Lah saat menunggu di luar gerbang, secara otomatis mereka perlu makan, perlu minum dan begitu seterusnya. Kemudian mereka punya ide untuk membuat tempat pemandian. Ya. Jadi mungkin kayak sekarang ini toilet umum lah gitu ya. Jadi dipisah, ini untuk ikhwan, ini untuk akhwat gitu ya. Akhirnya kemudian setelah mereka membuat seperti itu, banyaklah orang-orang yang lewat sebelum masuk kerajaan, entah mereka ingin mandi, ingin buang hajat gitu ya. Maka mereka akan menggunakan jasa tempat pemandian yang dibuat oleh anak-anak muda ini. Ya, hanya dengan cara itu mereka cari uang kan gitu ya.
Akhirnya kemudian lewatlah anak raja membawa wanita yang bukan istrinya, yang bukan mahramnya. Jadi ketika itu anak raja ini hendak masuk ke pemandian tersebut, maka oleh anak muda ini dilarang, kalau engkau ingin masuk silahkan, tapi yang si wanita sebelah sana, tidak boleh ikhtilat. Ya. Tapi kemudian karena dia anak raja, dia sesumbar dan mengatakan, kau tidak tahu siapa saya ini anak raja, biarkan saya dengan wanita ini masuk. Akhirnya kemudian karena anak-anak muda ini juga tidak bisa apa-apa, dia anak raja situ. Akhirnya masuklah ke tempat pemandian itu dia dan wanita tersebut. Anak-anak muda ini geram, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditimpakan sesuatu kepada anak raja itu. Akhirnya tiba-tiba Allah binasakan dia dan perempuan itu di tempat pemandian. Kabar ini sampai kepada raja, murka raja. Akhirnya kemudian disuruh menangkap anak-anak muda ini. Larilah anak-anak muda ini. Akhirnya sampailah mereka di sebuah gua. Sebelum sampai di sebuah gua, mereka ketemu dengan seorang penggembala kambing. Jumlah mereka 6. Kemudian penggembala kambing ini akhirnya beriman, mengikuti ajaran tu 6 anak muda ini, akhirnya ikut beriman. Jadi jumlahnya 7. Dan penggembala ini memiliki seekor anjing. Akhirnya kemudian oleh penggembala inilah ditunjukkan kepada gua tadi. Masuklah kemudian anak-anak muda ini dan penggembala tadi, dan anjingnya disuruh jaga di depan pintu gua. Akhirnya Allah tidurkan sampai 3 abad lebih. Ini satu versi tentang kisah Ashabul Kahfi. Versi yang kedua yang masyhur, dan ini yang masyhur kalau ini ya, yang banyak dikisahkan. Jadi Ashabul Kahfi itu bukan orang biasa. Mereka adalah anak-anak para pejabat. Mereka anak-anak orang kaya. Mungkin kalau di zaman sekarang ini anak-anaknya wali kota, anaknya gubernur, anaknya anggota DPR, dan begitulah. Pokoknya bukan sembarang orang, anak-anak para pejabat, orang-orang kaya. Jadi suatu hari kerajaan ini membuat semacam pesta kerajaan, pesta raya yang biasa dilakukan oleh kerajaan sekian tahun sekali. Dan itu wajib setiap daerah mengirimkan para perwakilannya untuk hadir di pesta kerajaan itu. Nah, salah satu perwakilan itu adalah para pejabat dan juga anak-anaknya. Disuruh hadir ke pusat, ya, meramaikan apa yang disebut dengan pesta raya kerajaan itu. Masalahnya pesta raya kerajaan itu ada sesembahan berhala. Jadi setiap yang datang itu harus menyembah berhala yang disembah oleh rajanya. Lah akhirnya kemudian anak-anak muda ini yang tidak ada koordinasi satu dengan yang lainnya itu, yang pikirannya masih fitrah mentauhidkan Allah, tidak mau. Tapi kan belum berkumpul karena tidak tahu mana satu yang beriman dari anak-anak raja itu. Nah, rupanya ada sebagian mereka tidak mau, akhirnya menyingkir dari pesta itu. Kemudian duduk. Kemudian datang lagi yang menyingkir, kemudian duduk di sebelahnya. Kemudian lain lagi menyingkir, duduk di sebelahnya. Ini tidak ada koordinasi anak muda ini. Tidak kenal pun satu dengan yang lainnya. Akhirnya kemudian mereka mau tanya ini, takutnya intel, takutnya apa gitu. Tapi memberanikan diri saling bertanya, kenapa tidak ikut pesta itu dan malah menyendiri di situ. Disitulah mulai angkat bicara satu dengan yang lainnya bahwa mereka tidak setuju dengan perayaan itu. Rupanya setelah berkumpul, jumlah mereka sampai 7 orang. Ya. Ada yang mengatakan 3 orang, ada yang mengatakan 5 orang, ada yang mengatakan 7 orang gitu ya. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam 7 orang. Semuanya anak-anak pejabat. Lah rupanya ketika mereka sama sekali tidak mau menyembah berhala kerajaan itu, sampailah berita ini kepada intel raja bahwa anak-anak pejabat ada yang tidak mau menyembah berhala. Ditangkaplah 7 anak muda ini. Ditangkap, ya.
Akhirnya kemudian mereka diberikan kesempatan untuk berfikir beberapa hari. Kemudian mereka pun akhirnya setelah mengajukan beberapa hari untuk berfikir, 1, 2, 3 hari, mereka akan menyembah berhala atau tidak gitu ya. Karena ada ancaman dari raja, lah kesempatan berfikir selama 1, 2, 3 hari itu digunakan untuk kabur. Mereka lari dari kerajaan dan raja pun murka, disuruh mengejar anak-anak muda ini. Sampailah kemudian di sebuah gua. Di sebuah gua, akhirnya mereka masuk ke dalam gua tersebut. Kemudian Allah tidurkan 3 abad. Itu sekilas saja kisah Ashabul Kahfi dari 2 versi itu. Ya, intinya bahwa dari 2 kisah ini Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya mempertahankan akidah, pentingnya mempertahankan sebuah agama. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi itu pelajaran bagi Rasul apa? Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadithi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Maka barangkali engkau wahai Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka siapa di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Jadi ini jadi pelajaran bagi Nabi SAW. Seolah-olah Ashabul Kahfi ini menjadi inspirasi bagi Rasul di permulaan dakwahnya. Bagaimana Ashabul Kahfi itu di permulaan dakwahnya dikejar-kejar, mau dibunuh oleh raja zalim kan gitu ya, sampai akhirnya mereka bersembunyi di gua. Dan itu yang dialami Nabi. Bagaimana Nabi SAW di permulaan dakwahnya harus bersembunyi di rumah Arqam bidaril Arqam, dan tidak boleh ada yang bercerita, sebab kalau persembunyian itu tahu bisa masalah gitu. Sebagaimana Al-Kahfi sembunyi dalam gua, maka Rasul bersembunyi di rumah Arqam bidaril Arqam, berdakwah di situ, pelan-pelan mengajak manusia. Dan di sini juga ada pelajaran bahwa seberat apapun ujian manusia, jangan pernah melepaskan agama, jangan pernah melepaskan keyakinan. Lihat Ashabul Kahfi, mereka masuk ke dalam gua, padahal mereka anak-anak pejabat loh. Mereka bukan orang biasa, mereka orang-orang yang memiliki dunia. Di tangan mereka kenikmatan dunia. Mereka bisa tidur di kasur-kasur empuk, mereka bisa makan dengan makanan yang lezat, mereka bisa menyuruh dayang-dayang dan pelayan-pelayan mereka. Tapi itu semua ditinggalkannya, malah tidur pula di tanah, di dalam gua, ketakutan dikejar-kejar, hanya mempertahankan iman dan juga akidah dan agamanya. Ini penting ya. Kalau dalam kondisi kita ditekan saja, kita disuruh untuk mempertahankan agama, kok di zaman sekarang ini tidak ada tekanan agama, malah pindah agama. Enggak ada tekanan agama itu, malah pindah agama di zaman sekarang ini. Hanya gara-gara pernikahan dengan orang kafir, kemudian terfitnah dengan dunia, pindah agama dia, naudzubillah. Ya, ini kan persis seperti yang disabdakan Nabi SAW. Nanti di akhir zaman itu akan terdapat fitnah seperti penggalan malam. Paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya pula kafir, gitu ya. Kenapa? Karena menjual agama mereka dengan dunia yang sangat murah, kata Rasul. Taib, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini ada keteguhan yang luar biasa dari Ashabul Kahfi sebagai pelajaran bagi kita bahwa sesulit apapun seseorang, jangan sampai menanggalkan iman. Lihat Nabi SAW saat mendihar istri-istrinya, dia
tidur di ruangan yang sampingnya itu adalah kandang kuda. Jadi ini kandang kuda, di sini ada ruangan gitu. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang marah kepada Hafsah. Karena Hafsah putrinya, jangan-jangan lantaran Hafsah Rasul marah kemudian mendiharnya. Dan Abu Bakar juga sama marah dengan Aisyah. Jangan-jangan Aisyah inilah yang membuat Rasul marah. Akhirnya Umar bin Khattab ingin berjumpa karena terjadi berita waktu itu Rasul menceraikan istri-istrinya. Maka Umar ingin memastikan apakah betul Nabi menceraikan istri-istrinya termasuk putrinya Hafsah. Jadi dicarinya Rasul, rupanya ada di ruangan yang sangat sederhana di samping kandang kuda. Di situ Rasul tidur. Ya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu izin masuk tapi tidak diberikan izin. Mungkin Umar ini takut kalau Rasul tidak suka mendengar soal pembicaraan soal istri-istrinya. Jadi Umar ini berteriak kepada orang di sekitarnya yang menjaga siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak, bahwa aku tidak akan membicarakan soal rumah tangga Nabi. Ketika kemudian Rasul mendengar bahwa maksud Umar tidak akan membicarakan itu, baru Rasul mau. Artinya Rasul tidak mau membicarakan itu sebenarnya. Maka Umar pun dipersilahkan masuk. Disitulah Umar kaget. Dia melihat Nabi SAW tidur di atas pelepah kurma. Kemudian Umar terbayang bagaimana kekuasaan Kisra, kekuasaan Kaisar gitu ya. Bagaimana Raja Romawi, mereka diagungkan dengan dunia yang melimpah di hadapan mereka, kasur yang empuk, dayang-dayang, makanan yang enak, kemudian juga kerajaan Persia, Najasyi dan begitu seterusnya. Sehingga Umar mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, aku sudah pernah melihat Kaisar, Kisra, Najasyi gitu ya. Mereka diagungkan dengan dunia, sementara engkau adalah seorang Nabi. Ya, kenapa kau seperti ini gitu ya? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Umar, sesungguhnya apakah kau suka Allah menyegerakan kepadaku di dunia seperti mereka? Sesungguhnya kemuliaan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan Umar. Diingatkan, makanya Umar radhiyallahu an, kata-kata ini melekat ketika dia berkata kepada Abu Ubaidah ibn Jarrah. Dia mengatakan, wahai Aba Ubaidah, innallaha a'azzana bil Islam faman ibtagha al izzata bi ghairi ma a'azzana Allah adzallana Allah. Wahai Aba Ubaidah, kemuliaan itu hanya ada pada Islam. Siapapun yang mencari kemuliaan di luar Islam, kau tidak akan dapat. Ya, artinya di sini apa yang dinasihatkan Rasul kepada Umar, dinasihatkan pula Umar kepada Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Tetapi Abu Ubaidah adalah orang yang tidak pernah berubah dengan dunia. Sampai Umar mengatakan, semua manusia terubahkan dengan dunia kecuali engkau wahai Abu Ubaidah. Dunia tidak pernah merubahmu. Taib, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pelajarannya adalah bagaimana Nabi SAW dalam kesederhanaan dia mengajarkan kepada para sahabat dan kita, dalam kesederhanaan apapun, dalam kesulitan apapun, jangan sampai melepaskan Islam dengan terfitnah dengan dunia. Ini pelajaran yang besar dari surah Al-Kahfi dalam kisah Ashabul Kahfi di sini. Mempertahankan agama, akidah dan tauhid bagaimana caranya. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam surah Al-Kahfi ini terdapat kisah Ashabul Jannataini. Kisah Ashabul Jannataini. Jadi dahulu di zaman sebelum Nabi SAW, ada yang mengatakan ini di zaman Bani Israel, kisah-kisah Israiliyat gitu ya. Ada yang mengatakan kisah ini terjadi di Yaman, artinya kisah-kisah Arab, wallahu alam ya. Tapi yang jelas bahwa tidak penting bagi kita mengetahui di mana kisah ini terjadi. Bukan khususnya sebab, tetapi umumnya lafaz. Di mana Allah mengatakan, wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a.
kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'an wa fajjarna khilalahuma nahara wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Dan berikanlah wahai Muhammad kepada mereka, maksudnya orang-orang kafir jahiliyah itu, sebuah perumpamaan dua orang laki-laki yang salah satunya kafir. Kami berikan dua buah kebun anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara keduanya kebun itu kami buatkan ladang. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun, dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai. Dan dia memiliki kekayaan besar, maka dia berkata kepada kawan yang beriman ketika dia berbicara dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat dibandingkan pengikutmu. Dari kisahnya seperti ini. Ada dua orang yang berserikat. Dua orang ini baik, kawan dulunya, berserikat dalam sebuah usaha. Dan ingat bahwa kebanyakan orang yang berserikat itu biasanya ada masalah. Ya kan Bu, kalau ibu berserikat usaha, satu atau dua orang, awalnya saja baik itu, nanti di tengah jalan mesti ada yang mendolimi atau ada yang didolimi itu satu dengan yang lainnya itu. Makanya ada di antara manusia itu yang tidak mau berserikat dalam usaha, takut ada masalah. Karena Allah yang mengatakan wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dukum ba'dha. Kebanyakan orang berserikat itu biasanya ada yang melakukan kezaliman. Memang begitu, orang yang berserikat itu pasti ada kezaliman di dalamnya. Kecuali orang-orang yang memang mengikuti syariat, itu pun sedikit. Ya, kebanyakan orang yang berserikat dalam usaha pasti ada yang dizalimi. Ya. Lah, sebagaimana dua orang ini berserikat dalam sebuah usaha, ada masalah. Kemudian keduanya berencana untuk pisah, mengambil saham masing-masing. Maka 50% diambil oleh salah satu dari keduanya, kemudian 50% diambil yang lainnya. Sudah akhirnya pisah dari usaha, sama-sama memegang modal masing-masing 50%. Masalahnya yang satu beriman, yang satu kufur. Yang satu beriman ini ketika dibagi sahamnya, dia sedekahkan semuanya. Jadi hartanya itu disedekahkan semuanya lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang kufur ini bakhil, hartanya tidak ada yang disedekahkan secuil pun. Justru dia dibelikan dua kebun. Dia beli dua kebun, kemudian sisanya dia gunakan untuk menikah, sisanya dibelikan untuk budak membayar supaya bekerja di kebunnya, dan begitu seterusnya. Pokoknya kontraslah, yang satu diinfakkan, yang satu mengejar dunia. Dengan berjalannya waktu, rupanya yang kufur nikmat ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan rizki yang luas. Kebunnya, kebun anggurnya ini menghasilkan buah yang luar biasa. Kemudian pagarnya adalah pohon-pohon kurma. Kemudian di tengah-tengahnya ada ladang-ladang lagi yang bisa ditanami selain daripada kurma dan anggur. Kemudian air yang masuk ke kebunnya adalah air yang sangat jernih, yang tidak harus dirawat, tanpa harus ada tenaga. Dan Allah tidak pernah menghentikan buahnya, artinya tidak ada musimnya, buah terus. Ya, coba bayangkan tuh. Ya. Kalau kita kan kalau mau mangga ada musimnya, mau duren ada musimnya. Di sana enggak. Ya. Jadi anggurnya tidak ada musimnya, bisa dipetik kapan saja. Kurmanya tidak ada musimnya, termasuk tanaman-tanaman lain tidak ada musimnya. Akhirnya lambat laun jadilah dia kaya. Dan ini pelajaran, kalau ada orang yang diberikan kekayaan seolah-olah usahanya itu tidak pernah gulung tikar, buka ini berhasil, buka itu berhasil, buka ini berhasil. Kan ada orang yang seperti itu tuh. Dia buka usaha apa saja berhasil.
Ya, ingat bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala bukakan rizki kepada manusia sementara dia kafir, atau mungkin dia tidak salat, atau mungkin dia fasik, tapi dalam usaha dia bagus, bukan berarti itu keberhasilan. Itu istidraj. Ya, sebagaimana orang ini kan, orang ini kafir, tapi Allah berikan kekayaan. Ini namanya istidraj. Sengaja Allah Subhanahu wa taala buka rizki seluas-luasnya, tapi ingat ada waktu Allah menghancurkannya. Jadi jangan tertipu. Itu hanya istidraj saja. Bukan menunjukkan bahwa kalau Allah bentangkan kekayaan tanda Allah cinta kepadanya. Tidak. Ya, karena kekayaan itu bukan barometer cinta dan tidaknya Allah kepada hamba. Karena namanya kaya itu berserikat antara mukmin dan kafir masalahnya. Qarun kaya, kemudian Sulaiman juga kaya, Abu Jahal kaya, Abu Bakar juga kaya. Artinya kekayaan itu berserikat mukmin kafir, sehingga bukan menunjukkan tanda sayang Allah kepada hamba dengan banyaknya kekayaan. Ya. Jadi orang ini diberikan luas luar biasa kekayaannya, kebunnya semakin maju, kekayaannya semakin banyak, pengawalnya semakin banyak, dan begitu seterusnya. Jadi suatu hari kawannya yang beriman ini sudah ludes hartanya karena diinfakkan di jalan Allah. Dia hanya mengharap surga saja. Jadi dia sedang kesulitan ekonomi. Daripada dia kerja kepada orang, dia teringat kawannya yang dulu pernah berserikat dengan dia, yang sekarang jadi kaya. Boleh jadi kalau dia bekerja kepada mantan kawannya dulu yang berserikat, itu kan lebih mudah urusan-urusannya. Rupanya terbalik. Ketika dia datang melamar, tiba-tiba datang saja dia dibodoh-bodohkan. Lihat, bodoh kau ini, dulu kau banyak harta seperti aku, katanya. Kenapa kau infakkan? Kenapa kau tidak seperti aku, dibelikan kebun, dibelikan sampai kau kere sekarang? Nah, gitu bahasanya. Malah dibodoh-bodohkan kawannya ini. Ya. Sebab dia infak malah dibodoh-bodohkan. Tetapi yang kawan orang yang kufur ini, dengan zalimnya kepada dirinya, dia pun mengatakan, ma adunnu an tabida hadhihi abada. Aku kira kebun ini tidak akan binasa selamanya. Wa ma adunnu sa'ata qa'imatan wa la in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba, katanya. Dan aku kira hari kiamat tidak akan tegak, dan kalaupun tegak pasti Allah akan memberikan yang terbaik di akhirat sebagaimana Allah telah memberikan yang terbaik di dunia. Dikiranya kalau di dunia Allah berikan yang terbaik, di akhirat sama gitu. Ya, tidak demikian. Karena sekali lagi, siapa yang diberikan kekayaan secara istidraj, berarti itu kecelakaan bagi dia. Kalau Allah memberikan kekayaan karena istidraj lah, sengaja dibukakan, padahal dia tidak sholat, padahal dia tidak puasa, padahal dia tidak zakat, padahal dia kafir gitu ya. Ingat, ini kekayaan istidraj, artinya ada batasnya. Allah sengaja membentangkan untuk dihancurkan. Akhirnya terjadilah hiwar, saling adu hujah gitu ya. Yang satu ngejek, yang satu ngingatin, yang satu ngejek, yang satu ngingatin, gitu saja sampai pada waktunya. Intinya dia tidak mau menerima sebenarnya, tapi dia ingin menunjukkan kesombongan kekayaannya dengan mengejek kawannya dan begitu seterusnya. Sampai sebelum orang ini pergi, dia mau tunjukkan kebunnya. Ya. Karena dia mengatakan, saya lebih banyak hartanya daripada kamu, saya lebih banyak pengikutku daripada kamu. Ayo, kalau enggak percaya, lihat kebunku. Ketika masuk dalam kebunnya, yang kawan orang yang beriman ini mengingatkan, ya, walaula iddakhalta jannata qulta masyaallah la quwata illa billah. Cobalah sebelum kau masuk kebunmu itu, jangan lupa membaca masyaallah la quwata illa billah. Seolah-olah apa, orang ini mengatakan, orang yang beriman ini, bahwa kebun ini milik Allah, bukan milik kamu. Maka katakan Masya Allah. Kalau bukan karena kehendak Allah, kamu tidak akan kaya, gitu ya. Katakan Masya Allah. La quwata illa billah. Engkau ini tidak ada daya dan kekuatan, semua milik Allah kok, kan itu. Rupanya dia tidak mau mengucapkan kalimat itu. Apa yang terjadi? Akhirnya Allah binasakan kebunnya, anggurnya jatuh ke parap-parapnya, sehingga tidak tersisa satu tanaman pun, kecuali Allah binasakan. Dari sini kita tahu bahwa kisah ini
menunjukkan bagaimana orang-orang ini terfitnah dengan kekayaan. Ya, orang ini kan terfitnah dengan kekayaan seolah-olah dunia itu segala-gala baginya. Tidak. Lah Dajjal itu datang di akhir zaman dengan membawa fitnah dunia. Kalau Dajjal mengatakan kepada langit hujan, hujan tuh langit itu. Kalau Dajjal mengatakan kepada bumi tumbuh, tumbuh bumi itu. Kalau Dajjal mengatakan kepada bumi, keluar pembendaharaan kamu, keluar semuanya, emasnya, peraknya, jamrudnya, macam-macam dari perut bumi itu. Apapun yang dikehendaki Dajjal dari kenikmatan dunia, Allah berikan kekuatan kepada Dajjal untuk fitnah. Dajjal memiliki rububiyah Allah, tapi sengaja Allah berikan itu untuk memfitnah manusia, gitu maksudnya. Makanya kenapa di akhir zaman itu yang paling banyak terfitnah, maaf, itu ibu-ibu tuh. Yang paling banyak terfitnah itu ibu-ibu. Saking takutnya bapak-bapak sama istrinya, sama anak perempuannya, sama bibinya, sampai dirantai. Dirantai di rumahnya, dipasung bahasa kitanya, jangan sampai dia keluar berjumpa dengan Dajjal. Sebab kalau seandainya ibu-ibu ini berjumpa dengan Dajjal, minta sesuatu, kemudian Dajjal penuhi permintaannya, maka ibu akan kelepek-kelepeklah di depan Dajjal. Minta apa bu? Minta tas. Langsung dikasih tuh. Ambil tuh di mall tuh. Minta apa lagi? Minta emas. Ada di depannya. Pakai semua. Kuningkan badanmu. Ya. Mau apa? Sama suami saja nggak dikasih, sama Dajjal dikasih. Bagus ikut Dajjal kan begitu logikanya. Minta sama suami, tak dikasih. Minta sama Dajjal, dikasih pula kan gitu ya. Makanya banyak ikut Dajjal. Ya. Ini menunjukkan bahwa Dajjal itu mau fitnah dunia. Makanya dalam surah Al-Kahfi juga diterangkan tentang kisah orang-orang yang terfitnah dengan dunia. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, dalam surah Al-Kahfi ini juga ada kisah tentang Musa dan Khidir. Ini fitnah ilmu, fitnah pengetahuan. Dahulu di zaman Nabi Musa ini suatu ketika pernah berceramah di hadapan Bani Israel. Kemudian setelah berceramah, adalah Bani Israel ini tiba-tiba nyeletuk di hadapan Nabi Musa dan mengatakan, "Ya Musa, adakah orang yang lebih alim daripada kamu?" Kata Nabi Musa, "Tidak ada." Ucapan Musa ini benar. Memang di zaman itu belum ada orang yang mengungguli Nabi Musa. Siapa yang bisa mengungguli Nabi Musa dari segi pengetahuan? Dia seorang nabi, dia seorang rasul, dia ulul azmi, dia kalimur rahman, dia orang yang paling masyhur dari nabi-nabi Bani Israel, padanya kitab Taurat, macam-macam keutamaan Musa itu. Sehingga wajar kalau umpamanya ketika Musa ditanya, ada enggak orang yang lebih alim dari kamu? Kata Musa, tidak ada. Ucapan Musa benar. Cuman yang jadi masalah, Musa ketika mengatakan tidak ada itu lupa mengucapkan kalimat insya Allah. Itu saja sebenarnya. Harusnya Musa mengatakan insya Allah tidak ada, gitu maksudnya. Tapi Musa main mengatakan tidak ada. Makanya atabahullah, Allah hukum Musa karena menasabkan kepada dirinya. Harusnya dinasabkan kepada Allah. Insya Allah tidak ada, harusnya kan begitu. Dan dari sini menunjukkan pentingnya ucapan insya Allah. Karena nanti di akhir zaman Ya'juj wa Ma'juj itu kan dikurung tuh di benteng Dzulqarnain, tidak bisa keluar. Tetapi ketika pimpinan Ya'juj dan Ma'juj itu ketika menggali lubang, diilhamkan mengucapkan insya Allah, besoknya jebol tuh dinding tuh. Karena kan setiap hari Ya'juj dan Ma'juj itu kan melubangi. Kalau sudah lubang tinggal sedikit lagi gitu mau tembus, kemudian datang malam hari, kata pimpinannya, pulanglah kita, istirahat, besok kita lanjut. Ketika besok dilanjut, rupanya lubang itu sudah kembali semula, nggak ada bekas lubangnya lagi, digali lagi. Kemudian kata pimpinan, besoklah kita gali lagi. Rupanya besoknya datang sudah nggak ada lubangnya, kembali ke semula gitu. Tapi nanti di akhir zaman tuh pimpinan Ya'juj dan Ma'juj itu akan mengatakan, nahfiru ghadan insyaallah. Sudah, ini sudah malam. Insyaallah besok
kita akan gali lagi. Ketika pimpinannya diilhamkan mengucapkan insya Allah, mereka datang, lubang itu tidak kembali semula, masih ada. Makanya mereka meneruskan. Dan pimpinannya mengatakan insya Allah besok kerja lagi. Mereka datang lagi, rupanya lubang ini tidak kembali semula, tetap lubangnya seperti itu. Digali lagi, terus akhirnya jebol dan mereka berhasil keluar. Lihat bagaimana dahsyatnya kaul insya Allah di sini. Sampai orang kafir sekelas Yajuj dan Ma'juj saja bisa keluar gara-gara ucapan insya Allah, gitu maksudnya. Makanya ketika Musa lupa mengucapkan insya Allah, akhirnya kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam pun dihukum oleh Allah, dan Allah katakan ada orang yang lebih alim daripada kamu. Kemudian Allah mengatakan seorang laki-laki yang bernama Khidir, dia punya pengetahuan yang engkau tidak punya. Dia punya pengetahuan yang engkau tidak punya. Sebenarnya secara tingkatan-tingkatan derajat, Musa itu jauh lebih mulia dibandingkan Khidir. Karena Khidir ini diperselisihkan kenabiannya. Apakah dia nabi? Apakah dia wali? Ada yang mengatakan dia nabi, ada yang mengatakan dia wali. Paling tinggi derajatnya nabi saja, tidak sampai ke derajat rasul. Tapi Musa ini kan bukan hanya nabi, rasul, ulul azmi, kalimur rahman, punya kitab Taurat gitu ya. Gak ada apa-apa kalau mau dibanding-bandingkan antara Khidir dengan Musa ini. Musa jauh lebih mulia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengajarkan kepada Nabi Musa apa? Menundukkan kesombongan dan menanamkan rahmat, kasih sayang. Sebab kalau orang sudah hilang kesombongan, pasti akan tertanam kasih sayang. Tapi ketika orang itu tertanam kesombongan, maka yang terjadi adalah kerasnya hati sehingga dicabut rahmat pada dirinya. Jadi pelajaran terbesar sebenarnya pada kisah Nabi Musa dan Khidir itu adalah dua perkara ini. Berusaha untuk tidak sombong, berusaha untuk menanamkan rahmat kasih sayang. Dari mana kita tahu? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Musa yang jauh lebih mulia belajar kepada yang di bawahnya. Artinya kan melepaskan kesombongan di situ. Ya. Yang kedua, menanamkan rahmat. Karena pelajaran yang diterima Nabi Musa dari Khidir itu semua cerita rahmat, kasih sayang. Contoh, pelajaran yang pertama, Nabi Musa diajarkan apa? Melubangi kapal. Nabi Musa dengan Khidir naik kapal nih. Pemilik kapal ini orang miskin. Ya. Kemudian ketika sampai di tepian, tiba-tiba Khidir melubangi pula, merusak kapalnya orang miskin, dirusak kapalnya. Musa heran lah, ini yang sudah punya kapal orang miskin dirusak pula kan gitu kan. Tapi sebenarnya Khidir ini ingin mengajarkan kepada Musa kasih sayang kepada orang miskin ini. Sebab apa? Sebab kalau kapal itu tidak rusak, tidak dilubangi oleh Khidir, maka kapal itu akan diambil penguasa zalim. Jadi kalau nampak nih ada kapal bagus nih, prajurit lewat, oh kapal bagus nih punya siapa? Ambil. Nah, diambil, akan diambil. Tapi ketika melihat oh kapalnya rusak, apa itu kapal rusak, biarkan saja. Nah, jadi sebenarnya Khidir itu merusak kapal karena kasihan dengan orang miskin itu. Sebab kalau tidak dirusak diambil gitu ya. Maka dirusak sama Khidir supaya jangan diambil. Nanti kalau memang orang fakir itu mau memakai, tinggal diperbaiki saja. Ini kan menanamkan kasih sayang namanya kan, kepada orang miskin. Kemudian kisah yang kedua, pelajarannya adalah ketika Nabi Musa alaihi salam nampak ada anak kecil. Nabi Khidir nampak ada anak kecil. Tiba-tiba diambil, disembelih, dibunuh. Ya Musa otomatis ini marah lah kan gitu kan. Kok bunuh orang, kok sembarang main bunuh-bunuh gitu ya. Tapi Khidir ingin menanamkan kasih sayang di balik pembunuhan anak kecil itu. Karena Khidir seorang nabi, diberitahu oleh wahyu bahwa anak ini kalau besar nanti durhaka sama orang tuanya. Kasihan sama orang tuanya, daripada menyiksa orang tuanya, kubunuh saja. Tentu ini juga sebagai dalil bahwa Nabi Khidir itu bukan wali tapi nabi. Kenapa?
Karena Khidir tahu sebagai mukjizatnya anak kecil yang dibunuhnya ini kalau sudah besar akan jadi durhaka. Tidak mungkin Khidir tahu kecuali karena wahyu. Berarti dia seorang nabi. Itu bagi yang berpendapat Khidir nabi gitu ya. Berarti di sini pun ada pelajaran kasih sayang. Khidir membunuh anak kecil supaya kalau sudah besar tidak menyusahkan orang tuanya. Kemudian yang ketiga, ketika Khidir dan Musa masuk ke sebuah daerah ingin dijamu gitu ya. Rupanya satu desa itu bakhil. Tidak ada yang mau ngasih jamuan kepada Musa dan Khidir. Maka Khidir mengajak Musa, ayo kita keluar cari kampung lain. Sebelum keluar dari kampung itu, rupanya di perbatasan kampung itu ada rumah mau roboh. Kata Khidir kepada Musa, tunggu dulu, kita perbaiki rumah ini. Kata Musa, Khidir, daripada kita ini memperbaiki rumah roboh entah siapa pemiliknya, bagus kita ya cari yang jelas-jelas gitu ya. Memperbaiki rumah yang roboh, ada pemiliknya, dapat upah, kita bisa makan. Kita kan lagi lapar nih cari makan. Kok memperbaiki rumah yang roboh yang gak jelas penghuninya, kita dapat apa di sini katanya kan. Kata Khidir, ini rumah punya 2 anak yatim. Di balik rumah ini ada harta karun. Dulu orang tua anak yatim ini orang soleh. Kita harus jaga anak yatim itu. Sebab kalau seandainya orang-orang desa tahu bahwa rumah ini ada harta karun setelah roboh, maka kita tidak menjaga harta anak yatim. Akhirnya diperbaiki itu sama Khidir dan Musa. Lihat bagaimana Khidir menanamkan kepada Musa sifat rahmat kasih sayang kepada anak yatim. Ya, yang pertama orang miskin, yang kedua kepada orang tua, yang ketiga kepada anak yatim. Lah jadi pelajaran yang diambil oleh Nabi Musa kepada Khidir itu apa? Pertama menundukkan kesombongan di mana Musa suruh belajar kepada orang yang di bawahnya. Yang kedua, pelajaran-pelajaran Khidir kepada Musa semua bicara soal apa? Soal kasih sayang. Ya, itu pelajaran besarnya yang bisa kita petik dari kisah Khidir dan Musa. Dan lebih daripada itu, Khidir mengajarkan kepada Musa tentang luasnya rahmat Allah, luasnya pengetahuan Allah. Ketika Khidir berada di perahu bersama Nabi Musa, nampaklah ada burung terbang nukik gitu ya. Kemudian burung ini mengambil seteguk air lautan kemudian terbang lagi. Kemudian Khidir mengatakan kepada Musa, wahai Musa, ilmumu kalau dikumpulkan dengan ilmuku kalau digabungkan, ilmumu kalau dikumpulkan dengan ilmuku yang digabungkan, itu tidaklah kecuali hanya sebatas tegukan burung itu. Itulah banyaknya ilmu kita berdua, seperti air yang diteguk burung itu katanya. Adapun pengetahuan Allah itulah seluas samudra ini katanya. Nah ini juga ada pelajaran bahwa jangan pernah sombong dengan ilmu yang sedikit, karena ilmu Allah itu luas. Khidir ini seolah-olah mengingatkan, kan Musa ini kan waktu berceramah dikatakan kan sama Bani Israel, wahai Musa, ada nggak orang yang lebih alim? Kata Musa nggak ada katanya. Di sini Khidir mengingatkan, Musa, ilmumu dengan ilmuku ini dibandingkan ilmu Allah, itu hanya seperti seteguk air yang dimakan atau diminum burung kemudian pergi. Lah samudra ini ilmu Allah gitu, jangan sombong gitu maksudnya. Kita ini siapa gitu dibandingkan ilmu Allah. Lah ini juga Nabi Musa diajarkan bahwa tidak boleh orang itu takabur, ya, sombong tidak boleh. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Dajjal itu salah satu fitnahnya adalah sombong, kesombongan. Karena dia seolah-olah memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki manusia. Dia diberikan rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada manusia dengan pengetahuannya Dajjal itu. Makanya kemudian Dajjal itu sanggup menyuruh langit untuk hujan-hujan, menyuruh langit untuk kering-kering, menyuruh bumi untuk tumbuh-tumbuh, menyuruh bumi untuk kering ya kering. Pokoknya luar biasa Dajjal itu. Sampai-sampai ada orang anak muda ini beriman, punya pengetahuan, talabul ilmi, mencari Dajjal, ya. Mencari Dajjal, kemudian ketemu sama prajuritnya dan mengatakan, mau kemana kamu? Saya mau berjumpa dengan Dajjal. Oh tidak bisa, engkau tidak mungkin berjumpa dengan
Tuhan kami, kata pengikutnya itu. Tetapi kemudian Dajjal mengetahui bahwa ada anak muda yang beriman yang ingin berjumpa. Kata Dajjal, biarkan dia berjumpa denganku, katanya. Kemudian anak muda yang beriman ini berilmu mengatakan, engkau adalah Dajjal, engkau adalah pendusta, engkau bukan Tuhan. Jadi di hadapan pengikutnya tuh, kata Dajjal, kalau kutunjukkan sesuatu kepadamu, mau kau beriman bahwa aku Tuhan? Akhirnya anak muda, bahkan tidak, justru kalau engkau tunjukkan sesuatu makin yakin kau ini pendusta, katanya. Akhirnya anak muda ini dipegang, kemudian digergaji jadi dua. Kepalanya ini digergaji jadi dua belah, darah memuncrat kemana-mana, digergaji. Kemudian Dajjal lewat di kedua belah tubuhnya itu. Di tengah-tengah tubuhnya Dajjal lewat tuh. Kemudian setelah lewat, orang ini kan terbelah menjadi dua. Dajjal lewat di tengah-tengahnya. Tiba-tiba Dajjal mengatakan kepada dua tubuh yang terbelah itu, menyatulah dan hiduplah. Akhirnya tubuhnya menyatu, hidup lagi. Ya, kata Dajjal, lihat, bukankah sudah aku tunjukkan kesaktianku? Maukah kau beriman kepadaku? Aku ini Tuhan. Kata anak muda ini, makin yakin kau adalah Dajjal, katanya. Justru makin yakin kalau ini kau Dajjal, awar, kafir, gitu ya kan. Akhirnya Dajjal emosi, kemudian mau menusuk anak muda ini dengan pisau dia. Tetapi Allah tidak kuasakan kepada Dajjal mampu membunuh anak muda ini. Sehingga karena takut kelemahannya diketahui para pengikutnya, akhirnya dia pun melemparkan anak muda ini ke api sebelah kirinya. Karena Dajjal itu kemana-mana bawa api dan air. Jadi dilemparkan ke dalam api, yang hakikatnya api itu adalah air dan air itu api. Maksudnya api itu adalah sorga, air itu adalah neraka. Tapi sebelum anak muda ini masuk ke dalam api itu, anak muda sudah mengingatkan bahwa Dajjal tidak akan sanggup membunuhku, jangan kalian percaya dengan dia. Tapi karena anak muda, anak buahnya Dajjal sudah tertutup hidayah, mereka pun tidak bergeming dengan ucapan anak muda itu, tidak yakin, sampai anak muda ini masuk ke dalam api dan mati oleh Dajjal. Ya. Nah, dari sini ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sehebat apapun Dajjal itu, dia tidak bisa melawan orang yang beriman, yang berilmu. Tetapi ingat bahwa ini anak muda pilihan. Tidak semua orang bisa menghadapi Dajjal. Makanya Rasul mengatakan, kalau engkau mendengar ada Dajjal, sebaiknya jangan dihadapi, pergi, menyingkir, kata Rasul. Faliyan a'anhu, jangan coba-coba dihadapi, karena fitnahnya sangat dahsyat. Dari sini pelajaran bagi kita, jangan pernah masuk ke daerah-daerah fitnah. Jangan pernah masuk ke tempat-tempat fitnah, ke tempat-tempat syubhat, jangan masuk. Kalau kita ini tidak kuat imannya, jangan pernah masuk ke tempat fitnah. Karena Rasul saja mengatakan kalau berjumpa dengan Dajjal kabur. Sebab kalau berjumpa betul-betul, nanti kita tidak bisa menghadapi, kita pula jadi pengikut dia, gitu maksudnya. Maka sekecil apapun tempat syubhat, tempat fitnah itu jangan didatangi. Ya, seperti mamanya orang jalan-jalan ke negeri-negeri kafir. Buat apa? Ya, menghabiskan uang jalan-jalan ke negeri kafir itu buat apa coba? Bagus untuk umroh, untuk haji yang sudah jelas-jelas gitu ya. Kemudian menyumbang kepada tempat-tempat ibadah, fuqara wal masakin, jelas. Daripada kita jalan-jalan ke negeri kafir yang jelas-jelas itu negeri penuh dengan fitnah dan syubhat. Ya. Nanti sampai di sana malah terfitnah. Terfitnah dengan dunia, terfitnah dengan syubhat agama, luntur akidah kita dan begitu seterusnya. Nauzubillah gitu ya. Maka jauhi tempat-tempat fitnah itu. Ini kisahnya Nabi Musa dan juga Khidir. Kemudian yang terakhir ya adalah kisah Dzulqarnain. Dzulqarnain ini adalah fitnah kekuasaan. Ya, bicara tentang fitnah kekuasaan. Tapi Dzulqarnain ini satu-satu raja dari 4 raja dunia yang beriman. Maksudnya yang menguasai dunia secara utuh, ya, sebagian besar dunia dikuasai.
Karena hanya ada 4 raja ya yang pernah menguasai sebagian besar dunia. 2 beriman, 2 kufur. Yang beriman Dzulqarnain dan juga Sulaiman. Kemudian yang kufur Namrud di masa Ibrahim. Kemudian yang kedua Bukhtu An-Nasr, Bukhtun Nasr yang pernah membantai orang-orang Yahudi Palestina, Raja Babylon ya, di zaman Nabi Yahya kalau tidak salah. Taib masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, salah satunya adalah salah satu dari fitnah dalam surah Al-Kahfi adalah fitnah kekuasaan. Tapi Dzulqarnain ini berbeda dengan Namrud yang terfitnah dengan kekuasaan dan berbeda dengan Bukhtun Nasr. Dia jadikan kekuasaannya untuk dakwah. Dia jadikan kekuasaannya untuk berdakwah. Jadi dia itu subhanallah melakukan perjalanan yang disebutkan dalam Al-Quran itu ke 3 arah. Jadi Dzulqarnain ini dia berjalan ke 3 arah disebutkan di dalam Al-Quran itu. Kemana saja coba? Pertama, Maghrib Syamsi. Dia mengarah ke tempat terbenamnya matahari, ke arah barat. Jadi perjalanan Dzulqarnain itu ke arah barat. Baru yang kedua, Matla' Asy-Syamsi, ke arah terbenamnya terbitnya matahari. Jadi perjalanan yang pertama ke arah barat, ke arah terbenamnya matahari. Kemudian yang kedua ke arah terbitnya matahari. Artinya kemana? Ke ujung timur. Baru setelah ke arah barat, ke arah timur, baru Dzulqarnain ke arah sebaliknya, imma ke arah selatan atau ke arah utara ya. Kemudian mendapatkan Dzulqarnain ini di antara 2 gunung, didapati di belakang kedua gunung itu ada satu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraannya. Jadi Al-Quran menyebutkan 3 arah perjalanan Dzulqarnain, arah barat, arah timur, dan arah yang tidak jelas apakah utara ataukah selatan. Yang jelas akhirnya berjumpa dengan sebuah kaum yang tidak bisa dipahami bicaranya. Rupanya setelah berusaha untuk memahami bicaranya, Dzulqarnain paham bahwa kaum itu diganggu oleh makhluk yang bernama Ya'juj wa Ma'juj, kabilah yang sangat jahat. Makanya kemudian Dzulqarnain memageri ya antara kampung yang suka diganggu Ya'juj dan Ma'juj dengan Ya'juj dan Ma'juj itu betul-betul dibuatkan benteng sehingga mereka tidak bisa keluar dari situ. Dan benteng itu tidak bisa dijebol sampai kiamat dibangkitkan, karena jebolnya benteng itu berkaitan dengan tanda-tanda kiamat besar ya. Apabila benteng itu jebol, berarti keluarlah Ya'juj wa Ma'juj. Kapan itu? Saat Isa bin Maryam sudah berhasil membunuh Dajjal, baru keluar fitnah Ya'juj dan Ma'juj gitu ya. Tapi pelajarannya adalah di sini, Dzulqarnain ini dia kemana-mana berdakwah, dan dia orang yang suka memperbaiki wilayah-wilayah dan daerah-daerah kalau mau beriman. Jadi Dzulqarnain cuma 2, mau beriman atau mati. Kalau mau beriman, ku perbaiki daerah kalian, tapi kalau tidak beriman, ku bantai semua kalian. Cuma 2 saja, mati atau beriman. Itu ya. Makanya berhasil Dzulqarnain itu kemana-mana keliling dunia berdakwah, sehingga mengislamkan banyak manusia. Ada yang mengatakan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwa Dzulqarnain itu seorang raja yang masuk Islam karena dakwahnya Ibrahim. Jadi dia kalau melihat kurun zaman di zaman Dzulqarnain itu, maksudnya saat kurunnya sezaman dengan Nabi Ibrahim. Dzulqarnain itu sezaman dengan Nabi Ibrahim, karena yang mengislamkan Dzulqarnain adalah Ibrahim, yang mengajarkan tauhid kepada Dzulqarnain adalah Ibrahim. Bahkan pernah suatu ketika tawaf bersama ya Ibrahim dengan Dzulqarnain. Dari situlah kemudian Dzulqarnain mengemban tugas yang sangat besar, dakwah tauhid yang diajarkan Ibrahim kepadanya, dan dia jadikan kekuasaannya sebagai alat dakwah keliling dunia
Ya. Lah sebagaimana Dzulqarnain ini keliling dunia berdakwah tauhid, Dajjal ini sebaliknya. Dalam waktu 40 hari 40 malam, yang satu harinya sama dengan setahun, hari keduanya sama dengan sebulan, hari ketiganya sama dengan sepekan, kemudian hari-hari berikutnya sama dengan hari biasa. Selama 40 hari 40 malam, Dajjal itu keliling dunia, tidak ada satu bumi satu jengkal pun kecuali diinjak Dajjal. Disitulah Dajjal mencari pengikut sebanyak-banyaknya dan berhasil, ya, sehingga pengikutnya luar biasa gitu ya Dajjal itu, karena memfitnah yang luar biasa. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah saja yang tidak jadi pengikut Dajjal, itu pun sedikit. Sampai Isa pun dan Imam Mahdi dan pasukannya sampai bersembunyi di Bukit Tur sampai turunnya Isa bin Maryam, baru berhasil membunuh Dajjal, ya. Tapi lihat bagaimana Dajjal menyebar dengan kekuasaannya, fitnah di mana-mana, tapi Dzulqarnain dengan kekuasaannya menjadi alat dakwah menyebarkan tauhid. Ya. Inilah 4 kisah yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Empat-empatnya bicara dan menangkal tentang fitnah Dajjal, fitnah agama, karena Dajjal itu tujuannya hanyalah memfitnah agama manusia. Orang suruh kufur, suruh ikut dia. Kemudian yang kedua, fitnah dunia, karena Dajjal itu dengan pengetahuan ataupun rububiyah yang Allah anugerahkan kepada Dajjal sebagai fitnah, itu salah satunya adalah memurtadkan orang dengan cara apa? Mengiming-imingi dunia supaya orang murtad, ya. Kemudian yang ketiga, fitnah pengetahuan. Yang bisa melawan Dajjal itu ilmu, sebagaimana kisah anak muda tadi yang mau dibunuh Dajjal itu, ya, kemudian tidak bisa, akhirnya dilempar ke neraka, itu karena punya pengetahuan. Kemudian yang terakhir, fitnah kekuasaan. Bagaimana Dzulqarnain sebaliknya daripada Dajjal. Kalau Dajjal dengan kekuasaannya menjadikan manusia murtad, tapi Dzulqarnain dengan kekuasaannya bisa menjadikan manusia beriman. Wallahu a'lam. Ini di antara kandungan isi daripada surah Al-Kahfi. Taib, sampai di sini kita buat tanya jawab, silakan.